Halo guys, selamat datang di Sharing Ilmu Channel. Saya Rizky. Di sini saya akan membagikan video mengenai cara membuat e-faktur pajak di aplikasi e-faktur 3.2. Tonton sampai habis ya guys. Oke guys, sebelum ke tutorialnya, saya mau menjelaskan tentang e-faktur terlebih dahulu. E-faktur adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. Nah, e-faktur bukan faktur pajak PC karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. Nah, aplikasi atau e-faktur ditentukan dan disediakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan atau juga penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk sama DJP-nya langsung. Nah, e-faktur desktop ini atau juga kalau di versi websitenya itu adalah Pajak Go ID adalah contoh aplikasi resmi untuk membuat, menerbitkan, dan melaporkan faktur pajak tersebut. Menurut pasal 31 PJ 2017 atau sebelumnya itu sebelum perubahan pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2014. Nah, sekarang sudah diubah jadi nomor per 31 garis miring PJ garis miring 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 garis miring PJ garis miring 2014 tentang cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Gitu guys. Oke, setelah penjelasan singkat mengenai apa itu e-faktur pajak, kita langsung ke tutorialnya. Oke guys, kalau kalian sudah klik e-faktur file, itu akan muncul opsi atau pop-up menu. Pilih database yang akan diakses. Ini ada dua ya guys, ada local database dan ada juga network database. Kalau saya ini memakai local database karena filenya diintegrasi melalui folder secara offline. Tapi tetap saja kita akses ke e-faktur itu harus menggunakan internet. Nah, kita pilih local database, lalu connect. Di sini masukkan ke user ya, user perusahaan kalian. Lalu login setelah memasukkan password. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini muncul data ya, database yang fakturnya. Di sini ada menu file, ada menu faktur, ada menu dokumen lain, ada prepulate data. Di sini ada SPT, ada referensi, manajemen upload. Di sini nanti kita mengaktifkan uploadnya untuk mengupload e-faktur. Nah, nanti ada di caranya ya guys ya. Di sini ada menu SPT, yaitu untuk memposting laporan SPT. Tapi sekarang di sini sudah tidak digunakan lagi karena pelaporan sudah satu pintu memakai web e-faktur. Nah, lalu di sini ada referensi, menu referensi. Ini biasanya untuk mendaftarkan lawan transaksi atau juga bisa menginput referensi nomor faktur. Gitu guys. Nah, untuk kali ini kita akan membuat faktur keluaran ya. Kita klik fakturnya, lalu pilih pajak keluaran, lalu pilih administratif faktur. Lalu kita perbesar biar tampilannya menjadi maximize.
lalu kita perbaharui. Nah, nanti muncul faktur-faktur ya guys ya. Kita lalu klik. Di sini ada rekam faktur, hapus faktur, lihat detail faktur, atau preview faktur. Kita di sini akan membuat faktur, itu klik rekam faktur. Nah, di sini ada detail transaksi ya. Ada menu detail transaksi 1 kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Transaksi ini ada 8 jenis ya guys ya. Ada kode 1, kode 2, kode 3, dan kode 4, kode 5, kode 6, kode 7, kode 8. Nah, yang pertama ada kode 1 yang kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Di sini digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP ataupun JKP-nya. Nah, lalu untuk yang kedua kepada pemungut bendaharawan, ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPNBM-nya dipungut oleh pemerintahnya langsung. Nah, lalu di sini ada 03 ini digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah. Nah, yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yaitu pemungut PPN yang ditunjuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penunjukan pemungutan PPN yang bersangkutan. Jadi yang 02 tadi itu dipungut oleh bendaharawan atau enggak pemerintah. Nah, yang 030 ini biasanya selain pemerintah ya, tapi ditunjuk oleh berdasarkan yang telah ditunjuk oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi nggak asal ini ya guys ya, nggak asal nggak asal perusahaan ya, itu harus ditunjuk oleh PMK yang mengatur mengenai penunjukan pemungutan PPN yang bersangkutan. Lalu ada 04 DPP nilai lain, ini digunakan untuk penyerahan BKP ataupun JKP yang dasar pengenaan pajaknya atau DPP menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP gitu. Lalu ada 05 besaran tertentu pasal 9A ayat 1 UPN. Ini digunakan untuk penyerahan BKP ataupun JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1. Nah, undang-undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP JKP. Kode transaksi ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Begitu guys. Lalu ada 06. Nah, 06 ini digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN atau penyerahan BKP kepada turis. Lalu ada 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN atau PPNBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau tidak ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Lalu nomor 8 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Gitu guys. Nah, kita di sini akan membuat
faktur dengan kode 010 yaitu dengan kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Nah, di sini lalu kita pilih faktur pajaknya. Di sini ada dua ya, faktur pajak normal atau faktur pajak pengganti. Pengganti itu yaitu biasanya ada revisi, bisa diganti dengan faktur pajak yang baru. Ini pilih 02. Tapi kita di sini mau memakai faktur pajak normal. Lalu tanggalnya input, ini otomatis input. Nah, kalau tanggal dokumen ini tidak bisa melebihi tanggal sekarang. Dia bisa diatur tanggalnya sebelumnya, tapi sesudahnya tidak bisa. Oke guys. Laporan SPT masa pajak 01, ini bulan 1 tahun pajak 2024. Nah, nomor faktur ini biasa otomatis terinput ya setelah kita memasukkan nomor faktur. Di referensi faktur itu beda, nanti ada videonya. Oke guys. Oke, di sini ada referensi faktur, ini opsional mau diisi atau enggak terserah. Ini nanti akan muncul di bawah faktur di atas tanda tangan biasanya ya guys ya. Nah, oke, setelah muncul kita lanjutkan langsung saja. Di sini rekam transaksi. Oh ya guys, sebelumnya kalau misalkan di sini tidak ada pilihan, kita harus menginput terlebih dahulu lawan transaksi kita di referensi ya guys ya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Setelah video tutorial saya akan jelaskan. Lalu klik saja lanjutkan. Setelah itu, lalu di sini rekam transaksi. Nah, di sini masukkan kode. Ini bisa opsional ya, bisa dimasukkan atau dikosongkan saja. Dimasukkan nama pekerjaannya apa. Misalkan pekerjaan pembangunan rumah sakit Sentosa. Nah, lalu klik saja ini, lanjutkan pengisian. Masukkan harga satuan. Harga satuan di sini dimasukkan di luar PPN ya guys ya. DPP. DPP-nya 1 masukkan inputnya, misalkan di sini 1.500.000. Ini PPN-nya sebesar 165 juta. Lalu langsung saja klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan data transaksi baru? Klik no. Nah, di sini kita bisa memasukkan uang muka atau lunasan, atau tidak perlu apabila pekerjaan tersebut langsung dibayar 100%. Lalu klik saja simpan. Nah, sini ada pemberitahuan seperti ini. Kita klik saja OK. Lalu tidak akan membuat faktur, klik no. Nah, nanti dia akan muncul di bawah seperti ini ya. Kita bisa setelah ini kita bisa mengubah dengan cara klik ubah apabila ada yang mau diedit. Lalu kalau tidak ada, kita bisa juga mereview faktur yang terlebih dahulu apakah benar atau salah. Nah, nanti di sini ada displaynya ya. Displaynya. Oke. Kalau sudah sesuai, close saja ininya. Lalu kita jalankan manajemen uploadnya. Klik manajemen upload, lalu upload faktur, klik start uploader. Nah, tunggu sebentar ya guys ya. Di sini kita sedang memproses. Oke. Kita masukkan captcha-nya terlebih dahulu. Masukkan password Enova. Nah, klik submit saja ya. Tunggu sebentar. Oke, di sini muncul pop-up informasi uploader berjalan. Kita close saja ininya.
menu uploadernya. Lalu kita pilih faktur yang akan diupload. Di sini statusnya belum approve ya. Lalu klik upload, klik yes. Nah, satu faktur pajak keluaran siap diproses. Dia akan berubah menjadi approval sukses. Kalaupun belum berubah, klik saja perbaharui. Nanti dia akan berubah statusnya. Nah, faktur pajak telah selesai diupload. Lalu untuk merubah ke PDF, klik kanan, atau bisa di sini ya guys ya. Bisa juga klik kanan buat file PDF satu file gabungan. Nah, kita masukkan judulnya. Klik save. Oke, tunggu sebentar, nanti muncul pop up. Satu faktur dipilih, sudah di-approve dan PDF berhasil dibuat. Disimpan di dokumen dengan nama faktur pembangunan. Lalu klik OK. Lalu kita lihat ya guys ya, di file dokumen. Nah, di sini sort by data modify. Nah, dia akan muncul dan tara, faktur berhasil dibuat. Kalau misalkan kita ingin membatalkan faktur pajak tersebut, bagaimana caranya? Caranya seperti ini guys. Kita pilih faktur pajak yang mau dibatalkan. Misalkan ini ya. Klik, bisa batalkan faktur. Lalu batalkan faktur. Klik yes. Nah, pembatalan faktur telah berhasil dilakukan, maka statusnya akan berubah menjadi batal ya, seperti itu. Nah, jadi guys, kalau biasanya ada di permasalahan di faktur itu, biasanya kita kalau rekam faktur ini nomor faktur biasanya tidak sinkron ya, tidak otomatis. Ini caranya dengan cara klik referensi nomor faktur, kita hapus terlebih dahulu faktur yang digunakan. Hapus range nomor faktur, klik yes. Nanti dia akan menyempurnakan hasil nomor yang update gitu guys. Biasanya itu sih masalah umum dalam e-faktur. Dan biasanya kalau misalkan kita upload e-faktur, itu akan muncul gagal uploader di sini ya. Setelah kita klik start upload, mereka akan muncul pop-up terkendala kode bla 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 bla. Itu biasanya karena jaringannya kurang stabil ya guys ya. Jadi pastikan jaringan Anda itu bagus. Itu sih guys permasalahan yang sering muncul. Nah guys, setelah kita bahas tutorialnya, saya mau membahas apa sih manfaat e-faktur ini untuk kita gitu ya. Dari segi penilaian kenyamanan pengusaha, ada 3 poin yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, tanda tangannya secara elektronik. Jadi verifikasi dan autentikasi itu secara elektronik. Kita tidak mesti harus tanda tangan secara fisik, itu tidak mesti. Lalu yang kedua, dengan e-faktur Anda tidak perlu print out. Jadi seperti tadi kita bisa melakukan PDF saja tanpa harus print out ya secara fisik. Yang ketiga, ini satu kesatuan dengan pelaporan SPT masa PPN. Nah, jadi ini tidak usah melengkapi formulir SPT karena semuanya sudah otomatis. Jadi kita hanya langsung saja melaporkan ke KPP melalui laman website yang telah disediakan oleh DJP. Begitu guys. Lalu dari segi keamanannya, tentunya faktur pajak ini harus approval melalui DJP. Pembatalan, terus penggantian, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, semuanya harus approval DJP.
secara real time, DJP juga akan melakukan pengecekan secara menyeluruh atas nama data seperti NPWP, status PKP, dan nomor seri faktur pajak. Seperti itu. Lalu yang kedua, dari sisi keamanan, validasi faktur pajak dapat diketahui pembeli. Nah, untuk lawan transaksi, dalam hal ini pihak pembeli yang merupakan pengguna e-faktur, kebenaran e-faktur dapat diketahui ketika proses e-faktur setelah terlebih dahulu melakukan input atas e-faktur pasukan, dia akan berhasil atau tidaknya itu melalui QR code gitu. Lalu dari sisi pengawasan, yang pertama, validasi pajak keluaran dan pajak masukan diawasi oleh DJP langsung gitu. Lalu datanya lengkap. Nomor 2, datanya lengkap. Faktur pajak menurut pasal 5 PR 24 PJ 2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pemberitahuan dalam rangka pembuatan itu paling sedikit mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang. Begitu guys. Lalu sedangkan dari segi mempermudah pelayanan, ini mempercepat pemeriksaan secara real time ya. Lalu yang kedua, mempercepat pelaporan. Yang ketiga, mempercepat pemberian nomor seri faktur pajak. Jadi lebih ke efektif ya guys ya. Oke guys, sekian video tutorial membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kalian-kalian yang menghandle aplikasi e-faktur ini ya di perusahaan masing-masing. Dari video kita bisa tahu cara membuat faktur yang benar seperti apa dan apa saja yang ada di dalam e-faktur, lalu permasalahan apa saja yang ada di dalam faktur, serta dasar-dasar hukum yang tadi kita bahas ya. Bagi kalian yang di skip itu jangan, nanti ada cara-cara yang di skip nanti kurang berhasil atau gagal di akhir faktur. Jadi jangan di skip ya guys ya. Oke. Thanks for watching untuk semuanya. Goodbye.